Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Diary Ripki, sebuah catatan yang melambangkan perjalanan dan ditulis dengan jejak kisah. Sebelumnya, buat teman-teman yang baru bergabung ke channel ini, kenalin dulu, saya Ripki dan di sini adalah tempat di mana saya akan berbagi pengalaman, pemikiran, serta kegiatan pribadi saya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya biar kita terus terhubung dan gak ketinggalan update dari Diary Ripki. Sekarang saya lagi di Jalan Pelabuhan 2, daerah Cipanengah. Kebetulan baru pulang kerja. Tadinya saya gak niat buat ngonten, tapi karena udah bawa kamera, kenapa tidak? Meskipun saya belum kepikiran mau bikin konten apa sih, tapi saya ingat nasihat dari para suhu dan motivator di bidang konten kreator. Jangan kebanyakan mikir, mulai aja dulu. Karena terlalu banyak pertimbangan, hanya akan membuat kita terjebak dalam pikiran tanpa tindakan. Asik. Jadi gak apa-apa disebut kelas abal-abal juga. Yang penting udah jadi konten kreator. Meski gak jelas, yang penting udah berani mulai. Anjay. Sekarang ini saya sudah masuk di daerah Mulut. Astagfirullahaladzim. Bocil. Pedro juga kaget sampai mati gini. Aduh. Ya mau gimana lagi, namanya juga anak kecil ya. Maklum geuneun kalau bahasa Sunda nama. Tapi karena kejadian barusan, pikiran saya jadi terbuka bahwa kesadaran dan keselamatan di jalan merupakan permasalahan urgent yang wajib diketahui dan dipelajari. Soalnya, segala macam resiko dan bahaya itu ada di jalanan. Maka dari itu, kita bahas sedikit kali ya tentang urgensi kesadaran dan keselamatan di jalan. Toh kita juga belum punya topik buat konten kali ini. Ya udah langsung aja lah kita bahas ya. Masalah kesadaran dan keselamatan di jalan. Pertama masalah kesadaran di jalan dulu. Untuk permasalahan ini, saya rasa hal penting yang harus diperhatikan adalah kesadaran pribadi. Karena menurut saya, kesadaran pribadi memegang peranan yang sangat krusial. Karena segala bentuk kesejahteraan sosial terbentuk dari perilaku individu. Dari perilaku individu inilah tercipta landasan perilaku sosial yang dapat menentukan arah kesejahteraan masyarakat. Begitupun keselamatan di jalan. Dengan kesadaran pribadi, peluang terjaganya keselamatan di jalan lebih besar. Kita bisa ambil contoh dari kejadian tadi yang baru saja terjadi. Jika orang tua si bocil tadi menyadari keramaian di jalan, kemungkinan besar mereka tidak akan membiarkan anak-anak bermain di sana. Meskipun demikian, penting diingat bahwa tidak sepenuhnya dapat menyalahkan orang tua, karena masih banyak faktor lain yang terkait dengan permasalahan tersebut. Mengingat bahwa anak kecil emang kadang sulit diatur, dan lain sebagainya. Maka dari itu, toh itu bukan sepenuhnya kesalahan dari orang tuanya. Dan kita pun sebagai pengendara juga perlu memiliki kesadaran, terutama dalam situasi seperti di jalanan yang sempit. Kita perlu menghindari kecepatan yang berlebihan, karena di jalan yang terbatas, kecepatan tinggi tidaklah sesuai. Resiko untuk terjadi kecelakaan lebih besar jika kita bawa motor di jalan sempit dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Kesadaran inilah yang menjadi landasan penting untuk menciptakan lingkungan jalan yang lebih aman dan dapat diakses oleh semua pengguna jalan. Kedua, masalah keselamatan di jalan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, keselamatan di jalan terwujud melalui kesadaran yang diterapkan. Ada 2 poin penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga keselamatan di jalan. Pertama, patuh terhadap peraturan lalu lintas, dan kedua, safety berkendara. Untuk masalah kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, kita sudah sepantasnya menjalankan peraturan lalu lintas tersebut, patuh terhadap peraturan tersebut. Karena peraturan tersebut dirancang untuk mengatur kelancaran dan menjaga keamanan saat berkendara. Dan kedua,
safety berkendara, kita juga harus perhatikan. Selain patuh terhadap lalu lintas, permasalahan safety berkendara pun perlu kita perhatikan. Karena penggunaan alat pengaman yang kita gunakan memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan pribadi dan sesama pengguna jalan saat berkendara. Maka dari itu, baik kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan safety berkendara, kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan saat kita berkendara di jalanan. Mungkin itu saja sih untuk pembahasan di konten kali ini. Semoga kesadaran dan tindakan keselamatan yang kita terapkan di jalan dapat menjadi fondasi kuat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Terima kasih telah menyaksikan konten ini. Semoga informasi yang disajikan bermanfaat. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.